Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Bandung, Risalah Ramadan hadir di tengah-tengah Anda menikmati hidangan makan sahur. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya kembali bersama Ustadz Alfian SN, pendengar dan pemirsa yang akan mengupas topik doa mustajab di bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kabar baik pagi hari ini sambil kembali menikmati hidangan makan sahur, sambil menemani juga para pendengar dan pemirsa yang sedang menikmati hidangan makan sahur. Kembali juga akan Ustadz Alfian akan memberikan tausiah begitu ya, berkaitan dengan doa mustajab di bulan Ramadan begitu Ustadz ya. Baik. Iya, baik, disilakan Ustadz. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan Allah selalu bersama kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya di waktu-waktu sahur ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Walafiat. Amin. Jadi sehingga waktu yang sahur ini jangan sampai terlewatkan. Karena banyak di luar sana itu dia sudah semangat puasa namun tidak sahur. Kan biasanya kan seperti itu ya. Iya. Sengaja dilewatkan, ya, bahkan mungkin terlewatkan. Itulah gitu. Tadi sebenarnya di situ ada satu keutamaan yang sangat luar biasa. Dari namun banyak orang yang justru malah melewatkan. Ada yang sengaja karena udahlah yang penting besok saya puasa. Walaupun tanpa sahur. Yang penting minum aja. Ada yang minum saja, ada yang justru malah bablas kayak gitu. Jadi niatnya ketika malam tadi jam 12 atau mungkin sesudah sahurnya sekarang katanya ya, begitu. Seperti itu ya. Nah, itu yang para pemirsa supaya ini betul-betul harus kita tafakuri. Jangan sampai bulan puasa itu seperti tadi yang beberapa pekan yang lalu sia-sia belaka. Puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, oleh karena itu para pemirsa semuanya, ini ada doa-doa yang mustajab di bulan suci Ramadan. Apa saja ya, itu? Salah satunya ini yang sudah dikutip dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu manusia kepadaku, kata Allah, aku akan kukabulkan. Jadi para pemirsa semuanya, ketika kita memohon kepada Allah, itu pasti dikabulkan. Namun kata-kata pasti ini dikabulkannya itu ada beberapa ada juga ketika hari itu langsung tokcer, istilahnya ketika kita beli itu langsung dibayar cash. Ada juga doa depending. Karena Allah itu punya rencana yang bagus. Kita kadang-kadang kan punya rencana ya, udah bikin kayak planning dan segala macam, ini besok begini ya, namun kadang-kadang tidak melibatkan Allah. Nah itu dia kan kadang-kadang udahlah insya Allah, ternyata gagal. Nah karena memang seperti itu, kita punya rencana tidak melibatkan Allah, nah itu kadang-kadang kita salah. Oleh karena itu para pemirsa semuanya, supaya kita melibatkan Allah dalam segala sesuatunya, niatkan dalam diri kita supaya memohon pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekerjaan, setiap yang beberapa bulan ke depan, 1 tahun ke depan, apa rencananya ini, dan memohon kepada Allah. Allahumma khtarli ya Allah, pilihlah ini, saya punya rencana, mudah-mudahan Engkau berikan ridho kepadaku. Jangan sampai kita punya rencana tanpa melibatkan
kehendak Allah, Ya. justru malah kita akan justru malah mungkin dalam bahasa orang-orang preman itu akan nyungsep lah seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu para pemirsa semuanya, yuk kita sama-sama ini mempersiapkan waktu-waktu yang baik, ya, waktu-waktu yang baik, doa-doa yang baik, sehingga bulan suci Ramadan itu tidak berjalan begitu saja. Ya. Ya. Yang pertama, doa-doa yang mustajab adalah berkenaan dengan waktu-waktu juga yang mustajab. Ada waktu-waktu. Betul. Untuk Saat ini para pemirsa semuanya ketika sedang menyantap sahur, ya. ini salah satu adalah doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dianggap sepele ketika kita sedang menyantap sahur. Ketika menyantap sahur, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sahur ini menjadi berkah. Sahur ini menjadi sehat. Ya, anak-anak semuanya, sanak family, kita juga melihat tetangga, apakah sudah sahur? Ayo kita beri makanan. Ya, tetangga-tetangga kita jangan sampai kelaparan juga seperti itu. Ini salah satunya, makanya banyak orang di luaran saya itu ketika sahur saja itu semuanya itu hanya melihat materi apa yang ada di depan meja. Tidak begitu tersentuh kalimat doa. Jadi ketika sudah menyiapkan, Asep, ayo orang tuang. Ujang, tuang. Jadi ya udah mama duluan. Ya udah kadang-kadang seperti itu. Padahal nilai keberkahan kita itu ada kebersamaan. Ya. Disitulah kita mungkin para pemirsa semuanya ajak itu anak-anak untuk memimpin doa. Apa susahnya? Mungkin anak yang paling kecil atau mungkin yang paling besar, atau mungkin di situ karena anak-anaknya ada perempuan berapa orang, kemudian ada satu yang kecil, dia suruh untuk berdoa, tidak apa-apa. Yang penting di situ adalah ada waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah waktu ketika sedang sahur. Nah, ini salah satunya kan. Mudah-mudahan ini menjadi momen yang sangat luar biasa. Ya, waktu sahur ya, jangan sampai sahur itu begitu saja. Ya Allah, ini saya kesiangan jam 5. Wah, makan nyantap, tahu-taunya justru Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah imsak deui misalkan, atau mungkin sudah azan kayak gitu kan. Ya, mungkin karena melihat tidak mempersiapkan juga dari awal. Kemudian yang berikutnya adalah waktu ketika sedang berbuka puasa. Itu waktu-waktu berbuka, sempatkan berapa menit saja itu. Itu doanya para malaikat itu mengaminkan. Para pemirsa semuanya, ini jangan sampai terlewatkan ketika waktu-waktu untuk berbuka. Ini para malaikat itu berkumpul ya mendoakan kita. Makanya walaupun 5 menit, 10 menit, 15 menit, makanya kan di situ ayo kita berdoa, disitulah ada doa-doa yang mustajab. Mungkin kalau kita mau lebih terperinci, ini ada doa untuk maghrib ini, kita kira-kira kita akan mendoakan buat siapa? Atau mungkin spesialisnya adalah mendoakan untuk supaya saum ini diterima, atau mungkin supaya menjadikan berkah, atau mungkin supaya bisa sehat, atau mungkin ini ada spesial biasanya buat kaula muda yang masih jomblo, biasanya seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan di waktu yang mustajab ini ketika berbuka tahun ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Itu salah satu. Makanya kita lebih baik dan lebih bagus adalah kita program. Mudah-mudahan, nah seperti doanya itu. Di list begitu. Betul. Karena itu banyak orang-orang yang ketika berdoa itu ya hambar, biasa-biasa saja kayak gitu kan. Nah, itu salah satunya waktu sedang berbuka. Kemudian ada tempat-tempat yang mustajab. Bapak Ibu semuanya, pemirsa di Risalah Ramadan RRI Bandung, ini ada jamaah kita yang dalam saat ini sedang ibadah umroh. Ketika para jamaah sedang berada di Raudhah, itu waktu yang mustajab. Kemudian ketika orang sedang menunggu di tempat-tempat, apalagi menunggu azan, itu juga
doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang mustajab, salah satunya adalah doa musafir. Ibu berjalan, bukan berjalan, namanya meninggalkan kampung halaman, hendak hijrah atau hendak bepergian dalam rangka menuntut ilmu, itu salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan ini. Jadi seolah-olah kita mau ke sana nih, seolah-olah kita perjalanan dari sini menuju ke B itu biasa-biasa saja. Padahal itu ada doa-doa yang diintai istilahnya gitu ya, oleh para malaikat, diaminkan oleh para malaikat semuanya. Ini manfaatkan ini waktu, apalagi bulan suci Ramadan, Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, putra-putranya, dari pesantren ke pesantren, dari sekolah ke pesantren, dari rumah ke sekolah misalkan itu. Ini salah satu doa yang mustajab. Jangan sampai disia-siakan ini. Ya. Kemudian dari perjalanan itu ada beberapa doa yang diijabah juga. Orang yang terzolimi. Wah, ini cukup menarik ya, doa orang yang terzolimi. Doanya akan diijabah, apalagi berdoa di bulan Ramadan. Waduh, begitu ya. Ini doa spesial, istilahnya apa ya? Doa orang-orang menjadi primadona lah seperti itu. Baik, kita tahan sebentar nih. Baik. Kenapa doa orang yang terzolimi selalu diijabah, apalagi di bulan Ramadan? Kita akan lanjutkan pendengar tausiah dari Ustadz Alfian SN setelah kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga rindu kepada 4 orang, yaitu pembaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, pemberi makan orang yang lapar, dan orang yang puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Pendengar dan pemirsa Risalah Ramadan Radio Republik Indonesia Bandung, kembali Anda bersama kami, dan tentunya ini masih membahas tentang doa mustajab di bulan Ramadan, masih bersama Ustadz Alfian SN. Ustadz tadi dikatakan bahwa ada doa yang mustajab, salah satunya tadi yang terpotong itu adalah doa orang yang dizolimi. Ini agak agak serem-serem juga ya. Ternyata ketika dizolimi dan berdoa, ini adalah salah satu doa yang diijabah begitu lah. Ini seperti apa, Ustaz? Iya, baik. Terima kasih Ibu. Para pemirsa semuanya, ini yang juga harus berhati-hati. Berhati-hati, kemudian juga harus ditafakuri. Jangan sampai kita berpuasa, kemudian kita juga menzolimi orang. Waduh. Makanya jangan sampai kita puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa. Hanya menahan lapar saja, dapat lapar saja. Jadi percuma sama kita puasa seperti itu ya. Jadi oleh karena itu para pemirsa semuanya, ayo kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin di momen sahur ini, sehingga jangan sampai terlintas puasa ini full, jangan sampai mengotori pahala, mengotori ibadah dan lain sebagainya. Sedikit pun jangan sampai kita, ya lisan ini yang harus kita jaga nih. Ya mungkin yang itu yang menjadi bahasa heri saja gitu ya. Kemudian itu mencoreng nama baik, kemudian dia menjadi sakit hati, apalagi hanya masalah sepele. Kadang-kadang WhatsApp saja itu kan menjadi orang itu salah persepsi, kayak gitu kan. Dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan juga sama-sama di perusahaan. Oleh karena itu ini jangan sampai fitnah menfitnah di perusahaan kayak gitu. Si A begini, si B begini. Nah itu salah satunya adalah, oh ya Allah, mungkin selama ini dia menzolimi atau mungkin saya terzolimi sama orang tersebut. Nah itu jangan sampai seperti itu. Karena memang kenapa
doa orang yang terzolimi ini mustajab? Karena tidak ada hamba yang benar-benar dia terhina, ya, tersungkur, pastinya adalah ketika dia berdoa tidak ada kekuatan apapun. Ya. Yang ada biasanya itu kalau orang yang terhina, terhimpit, terzolimi, apalagi Masya Allah, itu biasanya ketika dia berdoa itu hanya cukup satu kata, ya Allah. Karena ada yang berdoa itu, ya Allah mudahkan teman saya walaupun dia sudah menzolimi. Itu sangat luar biasa, ya. Ini para sahabat sering mengamalkan Rabbighfir warham, misalkan Bu Ida mungkin gitu ya, Rabbighfir warham Ibu Ida, ya Allah ampuni semua dosa dan beri kasih sayang, ya Allah. Rabbighfir warham Ibu Ida wa ali Ibu Ida, ya Allah ampuni seluruh dosanya dan beri kasih sayang Ibu Ida dan keluarganya. Walaupun orang itu menzolimi kita, misalkan gitu, itu didoakan sama orang yang terzolimi. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Seolah-olah itu menjadi senjata. Makanya ini doa ini senjata kaum muslimin, kayak gitu. Makanya jangan dianggap enteng ini doa, apalagi doa seorang istri. Waduh, ini sangat luar biasa ini. Kalau sudah merembet-rembet doa istri nih ya. Gitu ya. Ini kepada siapapun, makanya jangan sampai terucap kata-kata jadi melepaskan begitu saja. Karena karena kita berbicaranya adalah lidah. Kalau lidah itu sudah terucap, itu tidak bakal kembali lagi. Karena memang bahasa lidah tak bertulang gitu ya. Memang tidak ada ini ya. Walaupun tulangnya ada di belakang kayak tidak ada siaran ulang seperti sinetron begitu Ustaz ya. Makanya berhati-hati para pemirsa semuanya ketika kita sudah berucap, apalagi perempuan. Ini mohon maaf ya kepada para perempuan dimanapun berada. Ketika sudah kita terucap doa seperti ini, itu sudah gak bakalan kembali lagi. Tidak bisa direvisi doanya ya Ustaz ya. Mohon maaf, saya tidak bisa Bapak mendoakan seperti itu kayak gitu. Apalagi mendoakan kejelekan kayak gitu. Apalagi ketika dia yang terzolimi kayak gitu. Itu sangat ampuh sekali. Sangat luar biasa kayak gitu ya. Suatu ketika ini ada seorang jemaah ketika dia berangkat sama. Ini saya sering mengalami di jemaah umroh kayak gitu ya. Jemaah umroh ini mau berangkat, sudah bayar lunas. Ternyata orang tersebut ini membawa kabur uang yang mau berangkat umroh kayak gitu kan. Kemudian dia pasrahkan, ya Allah, saya mau berbuat baik, saya mau ke rumahmu, kata si orang tersebut gitu ya. Ya Allah, beri hikmah, pelajaran kayak gitu kan, buat orang yang membawa kabur uang saya kayak gitu kan. Padahal dia berangkat itu sekeluarga kayak gitu kan. Sekeluarga itu berapa? 6 orang. Kalau misalkan sekarang 35 juta kali 6 orang udah berapa? Ya. Coba. Dia berdoa. Coba yang berdoa itu semuanya, bukan hanya satu. Karena yang terus ini gimana sudah waktunya mau berangkat umrah, namun tiba-tiba tadi uangnya dibawa kabur kayak gitu. Dia berdoa, ya Allah, hikmah apa ini ya Allah? Mudah-mudahan Engkau bisa mengembalikan ya musibah seperti ini, dan mudah-mudahan Engkau bisa campakkan apa sebenarnya yang terjadi musibah yang terjadi pada keluarga saya, istilahnya seperti itu. Tiba-tiba disitulah orang yang membawa uang kabur ini, nauzubillah min zalik kayak gitu kan, mendapatkan musibah yang bertubi-tubilah istilahnya kayak gitu. Dan saat itu juga dia doanya dari anak si kecil ini, orang tuanya itu ngadumel kayak gitu. Si anak ini justru malah menyampaikan, Mama, udah minta sama Allah lagi aja. Minta sama Allah kayak gitu. Jadi dia langsung minta sama Allah lagi ya. Jadi bahasa anak tersebut itu sampai terngiang-ngiang sama orang tuanya. Kau minta sama Allah lagi ya. Beberapa hari kemudian ketika secara materi, secara kasat mata itu uang tuh habis ya habis. Ya. Namun kata si anak tersebut, anak kecil, Mama minta lagi sama Allah, kayak gitu. Akhirnya disitulah dia minta sama Allah, ya Allah, kembalikan uang itu yang sudah saya sudah dikeluarkan, udah lunas, tinggal berangkat.
Namun tiba-tiba beberapa hari kemudian ada perusahaan perusahaan untuk perusahaan apa saya lupa. Ada perusahaan mengirimkan semua tiket, kemudian hotel dan sebagainya itu sudah, jadi tinggal berangkat saja. Masya Allah, ini sangat di luar dugaan kita sebagai manusia ya. Ada yang datang mungkin, Bu, ini kami dapat titipan, ini harus sudah ada tiket pesawat Saudi kayak gitu, kemarin ini tiket ini, Ibu pokoknya tinggal berangkat ke travel tersebut kayak gitu. Hah? Kok bisa secepat itu ya? Masya Allah. Akhirnya respect ke belakang, siapa yang mengajarin doa seperti itu? Nah, itulah tadi ada seorang anak, coba minta sama Allah. Allah kan maha kaya. Betul. Ini bulan puasa para pemirsa semuanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kayak gitu ya. Nah itu mungkin salah satunya adalah doa orang-orang yang terzolimi. Jangan sampai kita menzolimi siapapun itu. Masya Allah, itu doanya. Apalagi kita minta sama Allah di malam Jumat misalkan kayak gitu ya. Malam Jumat, kemudian di hari-hari yang berkah bulan Ramadan, waduh udah ini para malaikat mengaminkan kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar ini salah satu doanya juga mustajab. Doa yang para malaikat di situ ada min alfi syahrin. Ya. Bahkan dikatakan itu di situ itu lebih malam 1000 bulan. Nah, oleh karena itu ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya nih malam Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran dan lain sebagainya. Yang penting adalah ini di bulan suci Ramadan jangan sampai disia-siakan. Ya, jangan sampai disia-siakan bulan suci Ramadan, kita manfaatkan waktu untuk memperbanyak doa. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana banyak sekali doa dikabulkan. Betul. Dan diijabah begitu ya. Ya, baik Ustadz, mungkin kita akan sampai pada kesimpulan saja di pertemuan dalam Risalah Ramadan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, para pemirsa semuanya, mari kita sama-sama untuk bertafakur dan mengevaluasi diri sendiri ketika kita mendapatkan atau memencetkan rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bulan suci Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu maha mengampuni. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kita semuanya. Oleh karena itu, para pemirsa semuanya dimanapun berada, tancapkan, ya istilahnya bahasa kerennya itu, ayo gaspol nih. Jangan sampai sia-sia bulan suci Ramadan ini tidak dipergunakan dengan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apapun, setiap detik, setiap saat, perbanyak doa. Ketika sedang dalam perjalanan dari rumah menuju kantor di bulan puasa ini, perbanyak doa. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau seandainya itu buat orang banyak, fa'fu anna. Mudah-mudahan semuanya diampuni, segala dosa-dosa kita semuanya. Itu mungkin Bu ya. Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Bandung, demikian Risalah Ramadan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dengan bahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.